Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ajeng Febi Fenciana dengan NIM 855795642. Saya dari jurusan S1 PG PAUD. Baik, teman-teman, pernah nggak sih kalian melakukan sesuatu, tapi sebenarnya belum benar-benar tahu alasan dasar kenapa hal itu dilakukan? Misalnya, dalam dunia pendidikan. Kenapa anak TK lebih sering belajar sambil bermain? Kenapa juga guru harus melakukan observasi perkembangan anak? Atau kenapa dalam proses belajar bukan cuma pengetahuan yang penting, tapi juga sikap dan karakter? Nah, ternyata hal-hal seperti itu berkaitan dengan dasar-dasar filsafat ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Mungkin kalau mendengarkan istilahnya terdengar cukup berat ya, tapi sebenarnya konsep ini dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari. Bahkan sering kita lakukan juga tanpa sadar. Karena saya sendiri berkaitan dengan dunia pendidikan anak usia dini atau anak TK. Jadi di video ini saya akan mencoba menjelaskan materi tersebut dengan contoh-contoh yang dekat dengan pembelajaran di TK, supaya lebih mudah dipahami dan tidak terlalu membingungkan. Yang pertama yaitu ontologi. Kalau dijelaskan secara sederhana, ontologi itu membahas tentang apa yang dipelajari dalam suatu ilmu. Setiap bidang ilmu pasti punya fokus kajian yang berbeda. Misalnya, mahasiswa ekonomi mempelajari kegiatan ekonomi dan keuangan. Mahasiswa teknologi mempelajari sistem dan teknologi. Mahasiswa kesehatan membahas atau mempelajari tentang tubuh dan kesehatan manusia. Sedangkan dalam pendidikan anak usia dini yang dipelajari adalah perkembangan dan karakteristik anak usia dini. Nah, pembahasan tentang apa yang menjadi objek suatu ilmu itu termasuk ontologi. Sebagai guru TK, memahami hakikat anak usia dini itu penting sekali. Karena anak usia dini punya cara belajar yang berbeda dengan orang dewasa ya tentunya. Pernah nggak teman-teman memperhatikan kenapa anak TK atau anak usia dini tidak bisa belajar terlalu lama hanya dengan duduk diam? Biasanya baru beberapa menit sudah mulai bergerak ke sana kemari, mengobrol, atau mencari aktivitas lain. Ya bukan? Dan ternyata itu hal yang sangat wajar. Karena pada usia tersebut, anak memang belajar lebih baik melalui bermain, bergerak, bernyanyi, bercerita, dan juga mencoba langsung atau mencoba hal-hal baru secara langsung. Makanya dalam pembelajaran TK sering ada kegiatan gerak lagu, bermain peran, ice breaking, atau belajar menggunakan benda nyata. Jadi kegiatan itu bukan sekedar supaya kelas ramai atau menyenangkan, tetapi memang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan anak. Nah, memahami hakikat anak seperti itu termasuk bagian dari ontologi. Selanjutnya ada epistemologi. Kalau ontologi tadi membahas apa yang dipelajari, sedangkan epistemologi yaitu membahas bagaimana ilmu itu diperoleh. Atau sederhananya, bagaimana kita mengetahui bahwa suatu pengetahuan itu benar dan bisa digunakan. Dalam ilmu pengetahuan, sesuatu tidak bisa langsung dianggap benar hanya karena pendapat seseorang. Harus ada proses seperti mengamati atau pengamatan, pengalaman, penelitian, dan pembuktian. Dalam dunia pendidikan TK juga begitu. Guru tidak bisa asal memilih metode pembelajaran tanpa alasan yang jelas. Contohnya, kenapa guru TK lebih sering menggunakan metode bermain sambil belajar? Karena dari hasil observasi dan pengalaman, metode tersebut membuat anak lebih aktif, lebih fokus, dan lebih mudah memahami pembelajaran. Saya ambil contoh sederhana ya. Misalnya,
Ada anak yang masih malu atau kurang percaya diri saat diminta tampil di depan kelas. Biasanya guru tidak langsung memaksa anak tampil sendiri, tetapi guru mencoba beberapa pendekatan, misalnya mengajak anak tampil bersama teman, memberi motivasi, memberikan pujian kecil, atau memberi kesempatan secara bertahap. Lalu guru mengamati perkembangan anak tersebut. Nah, proses mencoba metode, mengamati hasilnya, lalu menentukan cara yang paling efektif itu termasuk bagian dari epistemologi. Jadi, epistemologi membantu kita memahami bahwa ilmu diperoleh melalui proses pengalaman, observasi, dan pembuktian. Lalu yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi membahas tentang nilai, manfaat, dan tujuan penggunaan ilmu pengetahuan. Karena ilmu bukan hanya untuk diketahui, tetapi juga harus memberikan manfaat yang baik dalam kehidupan. Kalau dalam pendidikan TK, tujuan pembelajaran bukan hanya supaya anak bisa membaca atau berhitung saja, tetapi juga membentuk karakter dan kebiasaan baik. Contohnya, seperti belajar antri, berbagi mainan, meminta maaf, menghormati teman, dan juga membiasakan berkata tolong dan terima kasih. Karena sebenarnya pendidikan bukan hanya soal akademik, tetapi juga tentang pembentukan sikap dan nilai kehidupan. Selain itu, aksiologi juga mengajarkan bahwa ilmu harus digunakan secara bijaksana. Contohnya, sekarang teknologi semakin berkembang dan sangat membantu pembelajaran. Anak-anak sekarang juga lebih cepat mengenal gadget dan teknologi. Tetapi, kalau penggunaannya tidak dikontrol, anak bisa terlalu bergantung pada gadget dan kurang berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Iya bukan? Jadi, di situ kita belajar bahwa ilmu dan teknologi tetap harus digunakan dengan tanggung jawab dan mempertimbangkan dampaknya. Keterkaitan ketiganya, kalau disimpulkan, ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Ontologi membantu kita memahami apa yang dipelajari. Epistemologi bantu kita memahami bagaimana ilmu diperoleh dan dibuktikan. Sedangkan aksiologi membantu kita memahami tujuan dan manfaat dari ilmu tersebut. Dalam dunia pendidikan TK, ketiganya sangat penting sekali. Karena guru bukan hanya mengajar, tetapi juga memahami karakter anak, memilih metode pembelajaran yang tepat, memastikan ilmu yang diberikan memberikan dampak positif bagi perkembangan anak. Jadi teman-teman semua, dari penjelasan tadi kita bisa memahami bahwa filsafat ilmu sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, termasuk dalam dunia pendidikan anak usia dini. Tanpa kita sadari, saat guru memahami kebutuhan anak, memilih metode pembelajaran, dan menanamkan nilai-nilai positif, di situ ada peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dan menurut saya, memahami ketiga konsep ini sangat penting supaya kita tidak hanya menjalankan proses belajar mengajar sebagai rutinitas saja, tetapi juga memahami alasan, tujuan, dan manfaat dari ilmu yang digunakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.